Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi dengan aku Haira Nurul Atia, mahasiswi semester 2 Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Putra Indonesia Cianjur. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, video kali ini berbeda karena aku akan mempresentasikan sebuah jawaban dari pertanyaan menggunakan PowerPoint. Penasaran seperti apa? Yuk, kita bahas selanjutnya. Psikologi komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari tentang karakter, sikap lawan bicara tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Dalam ruang lingkup psikologi komunikasi, terdapat beberapa jangkauan, seperti sistem komunikasi intrapersonal, interpersonal, dan kelompok yang membahas tentang pencapaian membangun komunikasi secara efektif dan memahami komunikan. 1. Proses komunikasi. Psikologi komunikasi melihat proses komunikasi dari awal, yakni pengiriman pesan oleh komunikator, stimulus yang masuk lewat pesan, hingga respon komunikan terhadap pesan tersebut. Penggunaan panca indera, mata, hidung, telinga, kulit, serta mulut terlibat dalam proses komunikasi. Rangsangan yang diterima akan diteruskan dan diolah otak. Kemudian, otak mengambil sebuah kesimpulan yang terlihat dari respon terhadap rangsangan tersebut. Prediksi respon. Psikologi komunikasi membahas tentang memori penyimpanan seseorang yang mampu menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. 4. Terapi. Psikologi komunikasi juga digunakan dalam terapi, seperti terapi untuk depresi. Terapi ini membantu individu dalam mengatasi masalah psikologis melalui komunikasi yang efektif. Tahap orientasi. Ini disebut sebagai tahap pengenalan dalam sebuah interaksi sosial ke publik. Individu hanya membuka sedikit demi sedikit tentang dirinya, seperti informasi yang tidak pribadi atau impersonal. 2. Tahap pertukaran penjajakan afektif. Individu mulai berbagi informasi yang lebih pribadi dan emosional. 3. Tahap pertukaran stabil. Individu telah membangun komunikasi yang lebih intim dan stabil. 4. Tahap pertukaran yang sangat intim. Individu telah mencapai tingkat komunikasi yang sangat intim dan pribadi. 1. Efek kognitif. Terkait dengan peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan, media massa membantu halayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif. 2. Efek afektif terkait dengan perubahan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap halayak. Pesan yang disebarkan media massa dapat mengubah apa yang dirasakan, disenangi, atau dibenci halayak. Dampak ini berkaitan dengan perasaan, penilaian, rangsangan emosional, dan sikap. 3. Efek konatif terkait dengan perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Media massa dapat mempengaruhi perilaku halayak, seperti kepuasan media yang timbul ketika kebutuhan, keinginan, dan kepentingan halayak terpenuhi. Group think adalah suatu fenomena psikologis yang terjadi ketika anggota kelompok berpikir dan berkeputusan secara bersama-sama tanpa mempertimbangkan alternatif lain dan tidak memperhatikan konsekuensi dari keputusan tersebut. Group think dapat terjadi ketika anggota kelompok memiliki iklim yang mendukung keputusan yang tidak rasional, seperti ketika mereka berpikir sama dan tidak menyetujui pandangan sebaliknya, serta tidak berbagi ide dengan orang lain. Group think terjadi dalam aksi unjuk rasa mahasiswa seperti aksi menentang kenaikan harga BBM di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada tahun 2014. Dalam aksi ini, para demonstran membakar ban dan memblokir jalan. Tetapi keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan alternatif yang lebih baik dan tanpa mempertimbangkan pandangan yang berbeda. Keputusan ini dianggap sebagai contoh group think karena keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan pandangan yang berbeda dan tanpa melakukan analisis yang cermat. Semoga pembahasan yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.